Halo semuanya. Halo. Shalom semuanya ya. Shalom. Kita hari ini mau ibadah dulu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Tuhan ya. Sebelum ibadah kita mau memuji dan menyembah Tuhan dulu ya. Tetapi sebelumnya harus dipersiapkan dulu dong. Pertama kan pasti hatinya. Amen. Habis hati, Alkitabnya. Habis Alkitab, catatan sama alat tulisnya buat catat nanti yang penting-penting. Amin. Nah, ayo kita berdoa dulu yuk sebelum kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat karunia Engkau ya Tuhan. Engkau masih membiarkan kami ada di sini ya Tuhan. Tuhan, Engkau masih menjaga kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang siapkan hati kami ya Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Agar kami bisa memuji Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Ayo kita mau bersyukur dulu yuk ke Tuhan karena kita masih bisa melihat matahari terbit di pagi hari ini. Amen. Yuk kita nyanyi sama-sama. Amen. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
bilang ke kiri kanannya, tidak ada yang bisa menghalangi kita kalau kita mau menyembah Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi kita kalau menyembah Tuhan. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. The chains are broken, my eyes are open. You're my freedom. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Oh, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. The chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Oh, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Nothing's gonna stop us. We just gotta go on. Even when it looks bad, I know I can hold on. Praise Him, even when it may seem like I should just give up, on the verge of breaking. Face my fears, wipe my tears. I break the chain just to make sure I got it. I'll just pray again. You bring me to light, away from the dark side. You turn my loss, my ashes to a shining star bright. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything
firman, Tuhan kan bilang karena Tuhan itu adalah satu-satunya Allah kita, dan kita nggak boleh menyembah yang Allah lain selain Tuhan. Amin. Yuk kita menyanyikan lagu ini. Kami kesempatannya Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Tuhan pimpin kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yes, haleluya. Haleluya. Ya teman-teman di rumah, ya saya persilahkan untuk minum dulu, atau yang mau ke toilet silakan ke toilet dulu. Saya kasih waktu 2 menit deh, sebentar aja untuk istirahat dulu. Ya habis ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitabnya dan jangan lupa catatannya. Amin. Amin.
Siapa di sini yang tadi excited banget loncat-loncat, ikutan loncat-loncat waktu praise and worship? Ada di sini? Wah, beri tepuk tangan buat diri sendiri. Wah, Los Angel benar-benar sangat terharu. Tadi merinding, ya merindingnya merinding, bukan merinding ketakutan, merinding happy gitu ya. Karena Los Angel tahu bahwa setiap kali anak-anak sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, Tuhan sangat disenangkan. Amin. Siapa di sini yang suka kalau lihat papa mama tiap hari di rumah marah-marah? Ada? Pasti semuanya begini. Enggak Los, jangan Los ya. Siapa di sini yang paling happy kalau lihat papa mamanya tiap hari senyum ya. Kalau ketemu ketawa, suka humoris, bercanda ya gitu ya. Sesekali kayak anak kecil gitu ya. Siapa yang suka? Suka ya, pasti ya. Iya, seperti anak Los kalau lihat Los udah gitu ya, mereka pasti takut gitu ya. Sama. Kita juga pasti pengen banget Tuhan Yesus itu ketika lihat kita bukannya ya bukannya menghela nafas, tapi setiap kali Tuhan Yesus lihat kita, Tuhan Yesus bisa merasa tersenyum dan bangga. Oke? Bilang sama diri sendiri, Tuhan Yesus bangga kepadaku. Tuhan Yesus bangga kepadaku. Dan kita juga bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Seperti yang tadi teman kita Rio dan Theo ajak kita mesti bersyukur kalau kita masih bisa lihat matahari. Dan kita tahu saat ini masih masa-masa banyak COVID ya, kita harus banyak berdoa buat Indonesia. Kita di sini sudah berapa bulan ya kita sekolah online, benar? Ada yang mau ujian mungkin atau ada yang baru sudah selesai ujian. Apapun itu teman-teman gitu ya, COVID tidak bisa, nothing gonna stop us gitu ya untuk worship God. COVID cannot stop us to worship God, amin. Amin semuanya. Oke, karena itu COVID juga cannot stop us untuk learn the word of God, untuk belajar firman Tuhan. Saudara, teman-teman ya, anak-anak, adik-adik yang Los kasihi, ya ada satu buku kehidupan yang sangat luar biasa. Tahu enggak? Buku ini terjual eksemplar paling laris sedunia. Tidak ada buku yang seperti dia. Kalau teman-teman pernah ke Gramedia dituliskan buku terlaris, terjual berapa ribu kopi, berapa puluh ribu kopi. Tahu nggak, ini sudah nggak terhitung lagi. Jadi setiap daripada kita, masa sih di rumah kalian nggak ada buku paling laris? Kalau bisa buku paling larisnya banyak. Ada nggak di sini yang satu rumah Alkitabnya lebih dari satu? Ada? Di sini Teorius masing-masing punya Alkitab kali ya. Anak Lause juga tiga-tiganya nggak mau kalah, walaupun yang kecil itu bacanya masih terbata-bata. Tapi dia bilang, Koko Cece ada Alkitab, saya juga mau ada Alkitab. Jadi tolong yang belum punya Alkitab papa mama, belikan Alkitab buat anak-anakmu, oke? Nah, hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan yang menurut Lause sendiri sangat dikuatkan ya. Nah, sebelumnya kita mau hafalkan dulu ayat minggu lalu, oke? Di sini cuma ada 2 anak di sini ya. Yakin mereka juga pasti sudah hafal gitu ya. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang paling besar. Katakan besar. Besar gitu ya. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang paling kuat. Oke. Nah, di sini ada kata kecil, besar, lemah, kuat. Itu apa namanya? Lawan kata. Benar ya? Yang di sini yang SD kelas 1 mungkin baru belajar ya. Lawan kata itu apa? Tinggi, itu rendah, ya pendek, itu panjang dan sebagainya. Di sini pasti mau gitu ya. Kalau ada potongan kue, potongan pizza, kalian mau besar atau kecil? Oh kecil, Rio gak suka pizza ya? Oh suka, yang gede kasih Koko ya. Oke, jadi biasanya dari anak TK pun sebelum mereka belajar berhitung, langsung mau tanya. Mereka diajarin dulu apa? Yang mana angka kecil, yang mana angka besar, benar gak? Ya, dulu TK sebelum diajarin penjumlahan yang susah-susah, diajarin dulu ayo dari 0 sama 2, yang mana lebih kecil, yang mana lebih besar. Nah, tapi di dalam Alkitab kita akan mau lihat sesuatu yang kayaknya kok bisa begitu ya Lause. Nanti kita belajar sama-sama. Topik hari ini apa? Kita mau lihat sama-sama di OHP. Topiknya adalah katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Dahsyat. Oke, kita mau lihat dulu ayatnya di 1 Raja-Raja pasal 18, cuma 3 ayat kita baca hari ini di ayat 37 dan 39. Dan antiknya dari 3 ayat ini saja ada 3 orang yang ngomong, beda-beda semua.
Siapa itu Lause? Oke, yang pertama si Elia dulu ngomong. Oke, jawablah aku ya Tuhan. Dia doa sama siapa? Tuhan. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Oke. Lalu Tuhan jawab enggak? Tuhan jawab di ayat berikutnya. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu, api, batu, tanah, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Lause mau tanya, kalau pemadam kebakaran bawanya apa? Air. Kenapa? Karena air bisa memadamkan api. Ini terbalik. Api memadamkan air. Tuhan kita. Nah, ayat selanjutnya Lause. Ayat selanjutnya ayat 39. Rakyat gimana? Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Jadi kejadian pasal 18 ini, teman-teman yang di rumah nanti apalagi teman-teman yang sudah kelas besar ya, bisa baca keseluruhan. Hari ini karena waktu langsung gak bisa cerita semuanya. Tapi semua pasti pernah dengar kan, Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal. Ingat, masih ingat? Nah, itu terjadinya pada saat kapan Lause? Saat itu bangsa Israel sudah 3 tahun tidak turun hujan. Sekarang Lause tanya, 3 tahun tidak turun hujan akan terjadi apa? Kekeringan tadi Rio bilang. Kehausan Lause, kalau saya 3 jam aja nggak minum. Ini 3 tahun tidak turun hujan. Lause mau tanya, tumbuhan kalau tidak ada air bisa tumbuh nggak? Tidak bisa. Nah, kalau tumbuhan gak bisa tumbuh berarti juga tidak ada makanan. Kamu punya duit pun tidak bisa beli makanan karena tidak ada makanan yang tumbuh. Jadi masa kelaparan yang luar biasa. Ternyata itu ada penyebabnya loh. Kenapa bangsa Israel Tuhan izinkan terjadi kelaparan. Kita lihat kenapa. Lanjut Lause. Karena rajanya tidak mau mengoreksi hati. Masih ingat firman minggu lalu Lause Ajon bilang koreksi hati. Sekarang Lause ya tadi Lause tahu Theo barusan selesai ujian benar. Jadi saat ini guru kamu pasti sedang sibuk mengoreksi benar. Jawabannya benar enggak ya? Jawabannya tepat enggak ya? 100 enggak ya? Atau kasih 90 aja? Mau kasih A+ enggak ya? Atau kasih B? Mengoreksi. Mengoreksi itu artinya benar atau salah. Salahnya berapa banyak, benar berapa banyak. Nah, kita diajarkan anak-anak, papa mama juga di rumah belajar koreksi hati. Enggak cuma pelajaran yang perlu dikoreksi, enggak cuma ulangan yang perlu dikoreksi, tapi tingkah laku kita juga perlu dikoreksi. Nah, si raja ini namanya siapa? Raja Ahab dan Ratu Isabel. Ya, Isabel gitu ya. Namanya aja udah menyebalkan ya saudara ya. Isabel gitu ya. Ratu Isabel ini yang mempengaruhi suaminya si Raja Ahab. Kamu ya awas ya kalau kamu menyembah Allahnya Israel ya. Awas ya, ayo sembah dewa Asitoret, ayo sembah dewa Baal. Ratu ini yang mempengaruhi dan raja ini juga tidak mau mengoreksi hati. Tahu dari mana Lause Angel? Kita lihat ayat selanjutnya. Pasal 18 ayat 18 Elia cari Raja Ahab. Raja begini, Tuhan ini mau loh turunin lagi hujan, tetapi kamu koreksi hati kamu. Berubah dari perilaku kamu menyembah berhala yang lain, menyembah Tuhan yang lain. Tapi lalu Raja Ahab bilang begini, sekali lihat Elia, gara-gara kamu berdoa tidak turun hujan, lihat bangsa kamu kekeringan. Tapi apakah itu salah Elia? Bukan. Karena rajanya, pemimpinnya tidak mengoreksi hati. Jadi buat papa-papa di sini gitu ya, Lause Angel benar-benar berharap ibadah Faiz tuh yang nonton bukan cuma anak-anak. Oh dikasih nih HP, kamu lihat sendiri. Anak-anak tidak mengerti. Perlu ditemani oleh papa, mama. Nah, papa-papa, mama-mama, kepala keluarga. Kalau kita tidak mengoreksi hati kita, yang kena batunya siapa? Anak kita. Dia bilang apa? Elia bilang sama Raja Ahab apa?
bukan aku yang mencelakakan bangsa Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab apa? Kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Lanjut. Oke, sekarang boleh nggak teman-teman yang di rumah sebutkan beberapa aturan di rumah? Ya, silakan Rio. Di sini untung masih ada anak kecil, Lose masih bisa ini ya tanya jawab ya. Kira-kira apa contohnya? Jangan berbohong. Good, kok sama? Sama. Oh, Lose John. Tiap kali Lose, papa paling nggak suka anak yang seperti apa? Mereka pasti bilang anak yang berbohong. Ya Lose, jangan berbohong. Oke, apalagi aturan di rumah? Jangan mencuri. Oke, jangan mencuri makanan di atas meja ya. Mentang-mentang mamanya yang pintar masak ya. Enggak lah, bercanda. Oke, apa? Kalau tidur apakah boleh malam-malam? Enggak, ada waktunya. Oke, lalu apakah bangun sembarangan? Enggak, sekolah online jam berapa? Kamu mesti bangun lebih awal, benar? Itu aturan di rumah. Lalu aturan di sekolah selama learning from home ada enggak? Iya, misalnya Rio? Jangan matikan kamera saat lagi Zoom atau Google Meet. Oke, karena kenapa diem-diem gitu ya, makan coklat terus buka lagi kameranya gitu ya. Oke, lalu apa? Mesti pakai baju seragam, bener gak? Sama dong kita ya. Kenapa baju seragam itu membuat kita ingat kita ini lagi sekolah. Jangan lagi pakai baju tidur, tolong ya. Oke, nah sekarang langsung tanya, kalau dalam permainan ada teman kakak adikmu yang berbuat curang, gak mau taat aturan, bagaimana perasaanmu? Oh, si Theo langsung melirik Rio, ini maksudnya apa gitu ya. Oke, kalau ada lagi main Uno atau lagi main apa ya monopoli kek atau main apa kek gitu ya. Ada adikmu, kakakmu, papamu, mamamu, mungkin temanmu yang tidak taat aturan, bagaimana perasaan kalian? Jengkel, kalau bisa sudahlah. Ya udahlah, ini main terakhir kali ya. Udah, aku sudah tahu. Oh, berarti kalau main jangan sama si itu. Si itu suka main curang. Si itu nggak mau kalah. Si itu nggak fair mainnya, benar? Nah, begitu juga ketika kita tidak taat aturannya Tuhan, Tuhan jengkel nggak? Tuhan bisa jengkel ya. Karena Tuhan membuat aturan supaya kita hidup dengan baik. Kalau sekolah kalian walaupun learning from home tidak taat aturan, sekolahnya berantakan nggak? Berantakan. Oke, nah selain Raja Ahabnya yang tidak mengoreksi hati, ada satu lagi penyebabnya. Bangsa Israel bercabang hati, katakan bercabang hati. Ya, kalau tadi si pemimpin tidak koreksi hati, ini si bangsanya bercabang hati. Maksudnya apa Lose? Kita coba lihat ya bercabang hati itu apa. Di ayat 21, Elia mendekati seluruh rakyat dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Kira-kira kenapa ya rakyat enggak ngomong apa-apa? Mereka enggak tahu mesti jawab apa. Mereka tahu mereka orang yang seperti itu. Tahu nggak bercabang hati itu maksudnya apa? Kalian pernah lihat pohon? Oke, pohon itu pasti ada cabangnya. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang agak ke bawah, ada yang serong 65 derajat dan sebagainya. Coba Lause lanjut Lause. Next slide. Bercabang hati itu apa ya? Waktu lagi Zoom, Lause nggak lihat nih. Guru lagi nggak lihat nih. Gua ambil iPad di bawah meja. Main gitu ya. Tidak fokus. Gak bisa fokus sama pelajaran. Bercabang hati. Hatinya benar mau belajar. Tapi hati yang satu lagi pengen main. Lanjut lagi Lose. Bercabang hati itu apa sih? Waktu mama lagi ajarin. Ayo makan itu yang baik. Oke. Makan itu jangan berceceran. Terus kita sambil makan begini. Pikirannya udah melayang ke kapan ya nonton TV? Udahlah mama, cepet ngomongnya. Ya, nanti aku cepetin lah. Aku selesain lah makanan biar aku cepet bisa nonton TV.
Bercabang hati itu artinya apa? Tidak fokus, katakan tidak fokus. Tidak bisa fokus. Kalian pernah nggak ngomong sama orang, orangnya begini ya, langsung Angel peragakan. Ngomong sama orang, begini loh, tadi ya filmnya gini bagus banget tuh, film Babel Gapis gitu ya. Ini sini. Terus yang denger begini. Kalian gimana pasti? Dengerin dong, bener gak? Sebel gak sama orang-orang yang gak fokus? Sebel. Ya. Papa mama ayo dong main. Ya udah, aku temenin kamu main Uno. Tapi papa mamanya lihat HP terus. Papa giliran kamu. Oh giliran aku ya? Habis itu main HP lagi. Anak-anak berasa enggak? Berasa. Papa mama tidak fokus. Bercabang hati itu seperti itu. Wah, waktu Tuhan lagi hebat-hebatnya, aku menyembah Tuhan. Wah, waktu si Nabi Baal, Nabi Baal kok bisa begitu ya? Ikut Nabi Baal. Jadi rakyat Israel saat itu bercabang hati. Nah, kita mau lihat bagaimana dengan si Nabi Elia. Dia adalah nabi yang berani. Kalian tahu nggak berapa nabi Baal yang melawan dia satu orang di Gunung Karmel? 450. Langsung mau tanya. Kalau ini adalah soal matematika, yang mana lebih besar? Angka 450 atau 1? 450. Kalau anak langsung jawab angka 1, langsung pasti kamu gimana sih gitu ya, pasti dong ya kan. Angka 4 aja langsung akan bilang 4 lebih besar dari 1. Tetapi kenapa Nabi Elia yang menang? Karena dekengannya siapa? Tuhan Allahku yang dahsyat. Tuhan itu nolnya banyak, angka 1 di depan nolnya banyak. Menemani si Elia. Jadi matematikanya Tuhan itu luar biasa. Jadi teman-teman di sini juga jangan takut. Yang kecil akan menjadi kaum yang paling besar. Mungkin kita merasa di sini lose, aduh aku matematika masih nggak bisa. Aku kalau belajar kok kayaknya setengah mati lose, ulang-ulang nggak bisa hafal lose. Ayo berdoa. Karena kalau Tuhan beserta dengan engkau, Tuhan akan mampukan kalian. Amin. Jadi kita lihat, wah Nabi Elia. Bahkan dia berani sekali menyusun batu, bahkan menuangkan air. Lalu sudah bilang di mana-mana pemadam kebakaran itu, kenapa bawa tangki sebesar itu isinya air. Tetapi hanya Tuhan kita yang mujizatnya luar biasa. Api turun, apakah dari korek api? No, si Elia diam-diam keluarin korek api. Bisa begitu? Enggak. Tuhan jawablah aku. Bah. Api menyambar habis seketika. Semua orang melongo. Allah kita dahsyat. Katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Jadi waktu berdoa jangan cuma sebut nama Tuhan. Banyak orang ini bilang itu Tuhannya. Baal Tuhanku. Asyitoret Tuhanku. Panggil nama Yesus, Yesus engkau Tuhanku. Dan Nabi Elia adalah nabi gak cuma berani, dia nabi yang mengasihi. Maksudnya apa loh kita baca? Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Kalau Angel jadi Nabi Elia, langsung pasti bilang sama Tuhan, Tuhan sekalian ya rakyatnya di sini basmi aja semuanya, bandel semua, bener nggak ya? Kalau langsung jadi Nabi Elia pasti menyebalkan gitu ya, nggak fokus bercabang hati, nggak sungguh-sungguh cinta Tuhan, udah basmi aja sekalian Tuhan itu apinya gedean dikit, mungkin begitu. Tapi Nabi Elia, nabi yang mengasihi, memberi kesempatan kepada rakyat Israel, ayo bertobat. Jadi ingat nggak tadi rakyatnya gimana? Mereka melongo. Dan mereka abis itu satu detik kemudian, bisa bayangin gak kayak di film gitu ya. 1 detik kemudian mereka, wah engkaulah Tuhan gitu ya. Kayak 1 detik tiba-tiba gol gitu ya. Seru banget. Mereka tahu ternyata
Karena nabi-nabi Baal itu 450 sampai mereka menoreh-noreh badan mereka dengan pisau. Mereka lari sepanjang dari pagi, siang, sore, tidak terjadi apa-apa. Karena Tuhan mereka Tuhan yang palsu. Hanya Allah kita satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Tadi kita sudah nyanyikan, Kaulah Tuhan, Kaulah Rajaku, kupuji, kumuliakan namamu. Jangan cuma jadi lagu yang bagus, jangan cuma jadi lagu yang indah, tapi jadi doa kita setiap hari. Amin semuanya. Oke, kita lihat ayat hafalan minggu ini ya. Kita baca sama-sama, satu yang di rumah juga ya baca sama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 3 berbunyi, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Wow, kita ulang sekali lagi sambil belajar dihafalkan. Nanti dapat poin ya, oke. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi jangan lagi bilang, oh mama susah banget jadi orang Kristen, tiap minggu mesti ibadah, nanti minggu depan ada Zoom, nih, mesti baca Alkitab, mesti doa. Perintah Tuhan tidak berat. Justru ketika anak-anak papa mama engkau ikuti, kalian akan merasa wow, rileks sekali ya hidup ini. Walaupun saat ini masa-masa COVID, di mana-mana kita harus pakai masker. Jangan lupa ya anak-anak, kalian keluar rumah harus pakai masker. Harus sering cuci tangan. Jangan males, jangan pikir, Lause tadi aku cuma pegang buku aja, aku tadi cuma pegang tas aja. Tidak, setiap kali kamu mau memasukkan makanan pakai tanganmu harus cuci tangan. Perintah itu tidak berat, ngerti? Awal-awal waktu disuruh cuci tangan pasti mereka kalian semua begini, cuci tangan terus gitu ya. Tapi ketika lama-lama diikuti apakah berat? Tidak, karena jadi apa? Kebiasaan. Itu dia, kalau kita mengasihi Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat, malah akan membuat kita ringan, akan membuat hidup kita luar biasa. Karena itu kali ini Lause mau kasih PR ya. PR minggu ini yang pertama, doakan dirimu dan juga papa mama. Oke, beranikan diri doakan papa mamamu supaya kita semua fokus dan mengasihi Tuhan. Bilang sama papa mama jangan bercabang hati. Kalau nanti anak-anak lihat papa mama lagi ibadah, lagi komsel, tiba-tiba papa mama sambil main HP, ingetin ya. Los Angel bilang kalau lagi komsel jangan bercabang hati gitu ya. Lagi komsel ya lagi komsel. Kalau lihat papa mama sambil baca Bible, sambil apa? Netflix di sebelah nonton film Korea. Ya bilangin mama Los Angel bilang gak boleh bercabang hati, boleh? Semuanya good? Yang kedua, coba sebutkan perintah-perintah papa mama yang kamu merasa sulit kamu taati akhir-akhir ini. Oke, ada nggak perintah papa mama di rumah, perintah guru di sekolah yang kamu merasa kamu sulit untuk taati? Ada? Rio ada terpikir? Oh enggak, good. Semakin kalian menaati perintah, kalian akan mendapati perintah itu tidak berat, malah ringan. Amin semuanya, oke. Nah sekarang, Lause jangan diputar dulu ya, oh HP-nya masih ingat gak ayatnya? 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu kalau kita menuruti, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Dapat sesuatu hari ini, ya teman-teman yang kelas besar belajar mencatat poin-poin dari firman Tuhan. Walaupun mungkin kalian belum tentu baca sepanjang minggu itu. Tapi ketika kalian belajar mencatat, itu akan menjadi kalian lebih ingat. Nabi Elia, nabi yang berani untuk Tuhan. Nabi yang mengasihi Tuhan. Dan nabi yang mengasihi jiwa-jiwa. Karena itu kita mau berdoa.
Yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan. Seperti lagu tadi kami nyanyikan. Kaulah Tuhan, Kaulah Rajaku. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Buat setiap anak-anak Tuhan di rumah. Buat setiap papa mama yang ada di rumah saat ini. Yang saat ini menonton ibadah Firestone ini Tuhan. Biarkan hari ini kami memutuskan untuk menyembah Engkau saja. Tidak sampai Tuhan bercabang hati. Kami fokus mencari Tuhan. Tolong kami Tuhan agar setiap daripada kami boleh diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu. Menjadi anak-anak Tuhan yang fokus, anak-anak yang tidak bercabang hati. Dari kecil dilatih Tuhan. Sehingga sampai mereka dewasa, sampai mereka sudah besar, menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Mereka tetap ikut Tuhan seumur hidup mereka. Tolong papa mama, tolong kami semua, dan tolong bangsa Indonesia agar corona ini Tuhan segera berakhir. Terima kasih, kami bersyukur agar kami ingat firman Tuhan hari ini, kami hafalkan dan kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kita yang percaya, kita semua anak-anak dikasih Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Dan langsung juga mau memberikan pengumuman. Yang pertama, jangan lupa memberikan yang terbaik. Walaupun mungkin uang kalian, maksudnya kalian belum bisa ada punya uang sendiri, boleh kok berani untuk ingatkan papa mama. Itu juga salah satu bentuk kita menaati perintah Tuhan, yaitu mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat itu kita kembalikan dengan hati kita. Tuhan berkati persembahan kami, pakai persembahan kami jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sehingga gereja Exodus ini Tuhan, Firestone Sunday School ini Tuhan, semakin menjangkau lebih banyak lagi jiwa. Dalam nama Yesus, amin. Dan terakhir pengumuman berikutnya adalah jangan lupa ya hari Minggu depan, ya bukan hari ini ya, bukan hari ini, tapi minggu ke depan yaitu jam 4 sore kita akan ada Zoom gathering lagi ya. Lause nanti juga akan siapkan hadiah, games ya, dan jangan lupa yang paling penting apa? Firman Tuhan. Tolong dihafal, diingat-ingat kembali. Kalau lupa teman-teman boleh buka YouTube untuk ingat ayatnya apa ya waktu itu ya, diingat-ingat kembali supaya semakin banyak firman Tuhan yang masuk di otak kita dan masuk di hati kita. Amin. Semuanya boleh nggak bangkit berdiri saat ini? Yeay. Dan kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Dan yuk kita terima berkat Tuhan, kita boleh buka tangan kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, perintah-perintah-Mu tidak berat karena kami mengasihi Tuhan. Dan kami bisa mengasihi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kami. Bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, virus, corona, bakteri, demam berdarah, semuanya tipes Tuhan jauh daripada hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, serahkan Tuhan hari ini. Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah ada, Tuhan selama beberapa menit ini bersama dengan kami, jamah hidup papa mama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, dan saat ini si Theo sama Rio boleh bergabung sama Lause di sini. Oke, dan kita mau say goodbye dan kita ketemu lagi minggu depan. Bye bye. God bless you.